Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Revita dengan NIM 20022037 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan membuat video pembelajaran tentang administrasi dan supervisi pendidikan yang berjudul yaitunya administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, di mana mata pelajaran ini diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan, sehingga jelaslah antara sekolah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat merupakan satu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta dapat mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, prinsip administrasi Husemas, yaitu integriti. Integriti itu mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu, dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Yang kedua yaitu continuity. Continuity yaitu pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi, pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu. Misalnya, 1 kali dalam 1 tahun atau sekali dalam 1 semester hanya dilakukan oleh sekolah ada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua atau masyarakat. Yang ketiga yaitu simplicity. Simplicity ialah menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar. Yang keempat yaitu conference. Conference adalah kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan kegiatan yang lainnya. Prinsip conference ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya yaitu yang pertama lengkap, yang kedua akurat, dan yang ketiga up to date. Yang kelima yaitu constructiveness.
Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Yang keenam yaitu adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya, dan bahan-bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu teknik administrasi Husemas. Kegiatan membuktikan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak selalu berjalan baik. Berbagai kendala yang sering ditemukan antara lain adalah komunikasi yang terhambat dan tidak profesional, tindak lanjut program yang tidak lancar, dan pengawasan yang tidak terstruktur. Teknik administrasi Husemas ini yang pertama itu teknik tertulis. Hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Yang pertama, buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Buku kecil pada permulaan tahun ajaran baru isinya menjelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, dan hari-hari efektif. Kemudian, buku kecil ini dibagikan kepada orang tua murid. Hal ini biasanya dilaksanakan di taman kanak-kanak. Yang selanjutnya itu pamflet. Merupakan selembaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan belajar. Yang selanjutnya yaitu berita kegiatan murid. Berita ini dapat dibuat sederhana mungkin pada selebaran kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah ataupun pesantren. Yang selanjutnya yaitu catatan berita gembira. Teknik ini sebenarnya mirip dengan kegiatan murid. Keduanya sama-sama ditulis dan disebarkan ke orang tua. Yang selanjutnya yaitu buku kecil tentang cara membimbing anak. Dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang tua, kepala sekolah atau guru yang dapat membuat sebuah buku kecil yang sederhana yang berisi tentang cara membimbing anak yang efektif. Kemudian buku tersebut diberikan kepada orang tua murid. Selanjutnya yaitu teknik lisan. Yang pertama, kunjungan rumah. Dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat, pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga, ataupun tokoh masyarakat. Yang kedua yaitu mengundang orang tua. Selain mengadakan kunjungan ke rumah, pihak sekolah sesekali juga mengundang orang tua murid datang ke sekolah. Yang selanjutnya yaitu pertemuan. Dengan teknik ini, berarti sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi sekolah. Yang selanjutnya yaitu teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Yang selanjutnya yaitu teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam pengakraban sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik misalnya dengan televisi, telepon, ataupun radio. Yang selanjutnya yaitu proses administrasi Husemas. Yang pertama, penyusunan program. Penyusunan program Husemas memperhatikan data yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pengorganisasian. Pada dasarnya, semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata sehingga penyelenggaraan Husemas dapat berjalan efektif dan efisien.
Yang selanjutnya yaitu pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Puskesmas dapat dievaluasi melalui dua kriteria. Yang pertama itu efektivitas, yang kedua itu efisiensi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.